Ini pesan buat kalian, para pelayan Tuhan, full-timer, part-timer, pendeta, penginjil, hamba Tuhan yang lagi capek, stres, frustasi, selalu dicela, nggak pernah diapresiasi, dan sebagainya. Dengerin ya sampai habis. Aku mau cerita dulu tentang sepasang misionaris yang pergi ke Afrika. Setelah 40 tahun melayani Tuhan dengan setia, si misionaris ini, Henry Morrison dan istrinya, kembali ke New York di tahun 1900-an. Ketika itu kapal yang mereka tumpangi mendekati dermaga. Henry melihat dan merasa terharu karena kerumunan orang yang tampaknya menyambut mereka. Wah, ternyata mereka tidak dilupakan. Itu pikiran mereka. Tapi rupanya di kapal yang sama ada Presiden Theodore Roosevelt yang kembali dari perjalanan berburu di Afrika. Dan orang banyak tadi mau menyambut Roosevelt, bukan si misionaris itu dan istrinya. Dan sambutan itu memang sangat meriah. Bendera berkibar, ada band yang menyambut, dan wartawan juga sudah siap dengan mic dan kameranya. Sementara itu, Henry dan istrinya berjalan perlahan tanpa diperhatikan oleh siapapun. Mereka memanggil taksi yang membawa mereka ke apartemen satu kamar yang disediakan oleh Dewan Misi. Selama beberapa minggu berikutnya, Henry berusaha keras untuk melupakan kejadian tersebut, tapi gagal. Ia semakin tenggelam dalam depresi hingga suatu malam ia berkata kepada istrinya bahwa semuanya terasa tidak adil. Seorang pria yang kembali dari perjalanan berburu mendapat sambutan yang begitu meriah, sementara mereka yang telah memberikan hidup untuk melayani Tuhan selama bertahun-tahun tidak mendapatkan perhatian sama sekali. Istrinya memperingatkan Henry untuk tidak merasa seperti itu. Tapi Henry nggak bisa menahan perasaannya. Baginya, ketidakadilan itu terlalu menyakitkan. Istrinya kemudian mengingatkan bahwa Tuhan tidak keberatan jika mereka mempertanyakannya dengan jujur. Ia menasihati Henry untuk menyampaikan keluh kesahnya kepada Tuhan dan menyelesaikannya segera. Mendengar nasihat itu, Henry pergi ke kamarnya, berlutut dan mulai mencurahkan hatinya kepada Tuhan. Ia mengungkapkan rasa frustasinya dan kejengkelannya atas situasi yang dihadapinya. Karena mereka telah melayani Tuhan dengan setia, tanpa mengeluh selama bertahun-tahun. Namun, kejadian di dermaga itu terus menghantuinya. Setelah berdoa dengan sungguh-sungguh selama sekitar 10 menit, Henry kembali ke ruang tamu itu dengan wajah yang lebih tenang. Istrinya melihat perubahan itu dan bertanya apa yang telah terjadi. Henry menjelaskan bahwa Tuhan telah menenangkan hatinya. Ia telah memberitahukan kepada Tuhan betapa pahit hatinya melihat sambutan besar yang diterima presiden, sementara ia dan istrinya tidak mendapatkan sambutan sama sekali. Saat itu, Tuhan meletakkan tangannya di pundak Henry dan berkata, "Henry, kamu belum pulang." Satu kalimat ini ibarat air dingin yang menetes ke dalam hatinya yang panas karena amarah. Dengan pemahaman baru ini, Henry merasa damai. Ia menyadari bahwa sambutan sejati yang ia nantikan bukanlah di dunia ini, melainkan di surga kelak, rumah yang sebenarnya. Inilah janji Tuhan kepada orang-orang yang setia. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Tugasmu belum selesai, kawan. Tanggung jawabmu masih belum beres. Kerjakan semua pelayananmu. Jangan kecil hati, apalagi mundur. Tuntaskan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Abaikan mereka yang tidak menghargaimu. Buang kekecewaanmu. Kalau kamu diremehkan selama ini, jangan kecil hati. Atau pelayananmu hanyalah dianggap tugas yang kata orang tugas yang kecil. Tapi di mata Tuhan tidak ada tugas kecil dan tugas besar. Tuhan melihat orang-orang yang setia. Dia menyiapkan penyambutan bersama para malaikat di surga kelak ketika kamu selesaikan semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.